Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidil Mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kaya dari syukurnya kita semua, Zat yang maha kaya dari pujian-pujian seluruh hambanya. Dialah yang memberikan rezekinya tidak henti-hentinya kepada seluruh hambanya. Semoga tazkirah kita pagi hari ini menjadi bagian dari syukurnya kita, yang manfaat dari kesyukuran itu hanya kembali kepada diri kita saja. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita mau mencoba melihat atau sekedar mereview sedikit tentang apa yang sering kita batasi sendiri. Apa itu? Yang kita persempit sendiri. Makanya kita mau kembali tentang rezeki ini, maksudnya amal untuk bisa menjadi pintu rezeki. Berkenaan dengan itu pemirsa sekalian yang berbahagia, semua kita pasti membayangkan ibaratnya cermin di depan kita itu, kita ada pada sebuah kondisi yang kondusif, baik itu karena sejahtera. Sejahtera kadangkala bahasa kita itu rezeki. Saya katakan tadi sering kita batasi, sering kita persempit karena hanya melihat rezeki itu kadangkala makanya kita sharing agar terbuka lagi. Kadangkala kita melihatnya yang dalam bentuk yang bisa transaksi. Ya uang, ya harta benda. Pokoknya yang pragmatis begitu. Baiklah, kita kembali ke ke dasar agama kita. Sebab kadangkala hal yang menyibukkan kita itu berpikir membatasi itu karena sedikit lupa dari dasar atau tauhidnya kepada Allah. Saya mau sampaikan pemirsa sekalian yang berbahagia bahwa apa sih sebenarnya atau hakikatnya itu rezeki? Apa? Kita lihat dalam Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita literate ayatnya itu bunyinya begini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan rezeki itu kepada hambanya yang ia kehendaki. Nah, ini yang perlu kita catat. Berkenaan dengan tema kita pagi hari ini yang perlu kita elaborasi sebentar. Wa yaqdir, selain dia membentangkan seluas-luasnya rezekinya itu, Allah sendiri juga yang menentukan. Kadangkala kalau dikatakan menentukan itu, bagi yang memenuhi syarat ditambahi, yang banyak bersyukurnya, yang banyak upayanya, yang banyak amalannya. Tapi bagi yang sebagian tertentu, yaqdir itu bisa dimaknai mempersempit. Mempersempitnya karena yang bersangkutan sendiri amalannya kurang. Nah, itu yang pertama, bahwa hakikatnya rezeki itu Allah lah yang membentangkan kepada seluruh hambanya. Itu satu. Yang kedua, makna rezeki yang secara hakiki adalah
Ar-rizqu bimakna al-i'ta'u atau al-ata'u, pemberian. Nah, pemberian ini pastilah dari yang di atas memberikan kepada yang di bawah. Dari yang kuat kepada yang lemah. Siapa itu? Ya Allah terhadap makhluknya. Al-i'ta'. Karena dia pemberian, kalau dikaitkan tadi ini antara ayat surah Ar-Ra'd 26 dengan makna atau ta'rif pengertian ar-rizki itu, maka siapa yang dikasih oleh Allah yang dia kehendaki. Kenapa bisa diberi? Karena Allah, nah ini juga Allah memberikan sesuatu jalan kepada hambanya agar melakukan amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Saya, pemirsa sekalian, kalau kita tadi saya antar dengan istilah mempersempit makna rezeki atau membatasi makna rezeki itu, karena cara mendatangkannya juga sering kita harus dibuka ulang lagi. Maksud saya adalah rezeki datang karena ada amalan. Apa itu amalan? Usaha. Amalun, usaha kerja. Rezeki datang dari situ. Kadangkala juga kita maknai lewat ajaran-ajaran baik, ajaran dari ibu, bapak, dan ulama-ulama kita. Ada amalan tertentu dipisah. Apa maksudnya dipisah, Ustaz? Tidak membingungkan itu ya? Mudah-mudahan tidak. Maksudnya, amalan-amalan agama yang secara hakiki juga membuka pintu rezeki, memudahkan pintu rezeki itu, menyederhanakan, bahkan menghemat tenaga untuk mendatangkan rezeki lewat amalan-amalan utama. Bisa dengan zikir dan lain-lain. Secara praktek, amalan juga untuk mendatangkan itu rezeki. Apa maksudnya? Ya tentu harus kita ke ladang, harus ke kebun. Kalau kita misalnya yang di pelayanan jasa, ya harus makin kita memperbaiki cara kerja kita. Tentu dari pola pikir, pengalaman, menambah keterampilan diri, ini juga amalan. Tapi tentu yang kita maknai pagi hari ini adalah amalan agama yang biasa dilakukan secara ringan, praktis, sehingga pintu rezeki itu terbuka bagi kita. Adakah ini? Justru ini yang kunci. Ini yang kunci. Untuk lebih dalam, pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita mau dalami. Amalan khas itu tentu kita harus merujuk kepada yang memang dari pemberinya, yang basit tadi. Siapa itu yang basit? Adalah Allah. Al-basit itu kan, yabsutu itu kan dari Asmaul Husna. Orang yang mau berusaha, mau memperbaiki rezekinya, harus dekat dengan Al-Basit ini, pembentang rezeki. Kira-kira itu. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bagaimana mendatangkan rezeki itu, kita lihat ya, saya ambil contoh pertama, yang mengundang rezeki itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Hal-hal yang bisa menyempitkan dia sehingga pikiran kita tidak terbuka dengan rezeki yang real itu, yang bisa kita transaksikan itu karena pikiran kita saja. Sehingga kalau Allah kasih pikiran yang baik ini, solusi ini, itu rezeki dengan mudah datangnya. Bukankah rezeki tadi kita sepakati bimakna al-ata,
pemberian. Pemberian dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah bukakan memori kita, otak cerdas kita untuk mencari rezeki itu, rezeki datang dengan mudah insya Allah. Nah, itu. Jadi Allah tegaskan, barang siapa yang bertakwa kepadanya, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar. Yang berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia sendiri tidak sadari, yang dia sendiri belum tahu persis dari mana. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa sekalian yang berbahagia, boleh jadi di luar kemampuan kesarjanaannya, di luar profesinya, boleh jadi. Apa yang dia upayakan insya Allah waktu tertentu akan terpenuhi. Tapi Allah sudah kasih sekarang. Tinggal saja bagaimana kita mencoba sedikit lebih lebih mendekatinya dari kalbu kita, sehingga merasa bahwa memang kalau kita bertakwa itu Allah kasih jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan yang kita tidak sangka. Kalau begitu problemnya di mana, Ustaz? Sebenarnya bukan problem. Yang kita perbaiki adalah makna takwa itu sebenarnya. Apakah yang kita faham dengan takwa? Takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Dalam perintah itulah akan, kalau kita ikuti wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, itu perintah Allah. Apa maksudnya? Bagian dari takwa adalah qul i'malu, beramallah. Ya beramal kerja duniawi, ya kerja ukhrawi. Fasayarallahu amalakum, maka Allah melihat dan menilai serta membalas itu. Allah tidak suruh saja kita beramal. Wallahu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, kalau ini prinsipnya beramallah, profesionallah, kerja keraslah, berintegritaslah dalam beramal, maka Allah menilai, dan orang-orang mukmin. Apa artinya itu? Faktanya dewasa ini, pemirsa sekalian, adalah instansi, lembaga manapun menyeleksi pekerjanya itu, karyawannya itu pasti dengan sistem. Salah satu yang selalu dinilai adalah bagaimana orang itu tergambar, dia punya etika, punya keterampilan. Kalau bahasa agamanya ini takwa. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya, selain punya skill, keterampilan itu juga memang punya, kalau kantor itu kan biasanya bisa loyal, bisa menyimpan rahasia, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud takwa. Bukan takwa sabar, bukan takwa diam, bukan itu. Pasti tidak ada makhraja kalau makna kita tentang takwa yang dipersempit, kira-kira begitu. Jadi pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini tadi dari salah satu ayat. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah. Amalan kedua maksudnya. Amalan kedua itu yang mendatangkan rezeki adalah sedekah itu sendiri. Jadi ada rezeki sedikit, kita mau bertambah. Ini teori nih. Teori yang banyak diamalkan oleh orang-orang yang berpengalaman, oleh orang-orang yang sudah dapat rezeki dari Allah. Jadi sedekah itu kalau bahasa dibawa ke pengertian kita itu ibarat pancingan, tapi bukan mancing yang tidak pasti. Sedekah itu justru ayatnya begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya fi sabilillahi, di jalan Allah, dia yakin ini jalan Allah. Sedikit. Taruh misalnya di bulan Ramadan, mau menambah wawasan keagamaan di masjid itu. Caranya seperti apa? Yang ngundang
narasumber untuk menambah wawasan keagamaan ke masjid. Operasionalnya di mana? Masing-masing. Itu konsepnya bagus sekali itu. Dibagi kepada jamaah. Bagaimana ikhlas masing-masing bersedekah. Niatnya memang, ya Allah, kami tahu rezekimu maha luas, maha mampu. Saya menjalani sebabnya seperti petunjuk dalam firman-Mu. Saya bersedekah. Ini sedikit. Anda ada artinya. Tapi kan pada akhirnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sedekah kita. Hitungan matematis dalam ayat itu kan jelas ya. Kamatsali habbatin, seperti orang yang punya biji satu, ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 pohon, ya, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu berbuah, melahirkan biji hasil 100. Artinya menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan, membalas sedekahnya itu dengan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa Allah kehendaki? Kan Allah sudah katakan berinfaklah, Allah yang akan mengganti itu. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi jalan kedua untuk mendapatkan atau membuka pintu rezeki kita itu adalah bersedekah. Tidak perlu banyak, tapi yang menjadi penting adalah ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga ikhlas dalam itu adalah kita faham bahwa kalau bersedekah, Allah yukhlifuhu, Allah pasti menggantinya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 amalan yang insya Allah ya bisa mewarnai bagaimana kita dijadikan oleh Allah menjadi sebab bisa terbuka pintu rezekinya kepada kita. Yakni tadi yattaqillah, makin bertakwa kepada Allah, dan kemudian bersedekah seperti yang diarahkan dalam surah Al-Baqarah ini. Dan yang ketiga itu adalah mensyukuri. Jadi justru Allah tidak berkata bekerjalah yang bekerja terus, yang nuansanya lepas dari mengingat Allah, tanpa zikir, tanpa doa, tanpa kesantunan kepada Allah, bukan itu. Justru Allah menerangkan dalam ayatnya begini ini. Yang ketiga adalah bersyukur. Kenapa bisa membuka pintu rezeki kalau kita bersyukur? Allah tegaskan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, la in syakartum, kalau kami apa yang Anda upayakan, bahkan apa yang belum kita upayakan, Allah sudah kasihkan ke kita. Tapi barang siapa yang mensyukuri itu, la in syakartum la azidannakum, saya pasti ada nun taukid di situ. Pasti kami tambahkan, firman Allah. Tapi sebaliknya dalam urusan rezeki, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak syukuri, maka itu siksaanku, rasa sumpek, rasa tidak cukup itu akan menyiksa seseorang kalau tidak mampu mensyukuri karunia atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kira-kira bagaimana contoh realnya ini, bahwa mensyukuri nikmat Allah itu Allah pasti ganti. Sementara kalau dia ingkar kepada Allah pasti dia persempit. Kira-kira contoh realnya begini, karena ini banyak kita disuguhkan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan lagi berkecukupan, berlebihan. Tapi karena tidak bersyukur, sudah lebih, mau lebih lagi. Mohon maaf kalau agama atau saya memang seperti ini, sudah bukan cukup, sudah lebih, masih mau lebih lagi. Dia tidak syukuri. Akibatnya apa? Dia melakukan hal-hal yang merendahkan dirinya, bahkan mempermalukan keluarganya. Apa maksudnya, Ustaz?
Ya, maaf, ini bahasa yang sedikit tidak eufemisme, bukan penghalusan. Walaupun sudah penghalusan juga, karena mencuri disebut dengan korupsi. Nah, gara-gara sudah cukup, sudah berlebihan, tidak mensyukurinya mau lebih lagi, maka diazab oleh Allah. Bayangkan ya, bayangkan kalau rezekinya berkecukupan, keluarga sudah cukup, tinggal mau beribadah kepada Allah, bagaimana membangun fasilitas sarana sosial di lingkungan masyarakat, tapi tidak bersyukurlah sehingga korupsi tadi. Apa hasilnya? Kalau budaya Indonesia masih kita junjung tinggi, mestinya negeri ini malu kalau banyak yang diistilahkan korupsi. Di mana tertutup rezekinya? Dia tidak nikmati rezeki itu. Dia harus berurusan dengan pihak keamanan, lama menunggu kapan pasti hukumnya, kapan selesainya. Itu contoh atau istilah kalau kita tidak sampai kuat mensyukuri rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kesyukuran itu juga menjadi kunci bagi kita semuanya agar Allah memberikan rezekinya kepada kita. Karena kan sebenarnya begini, saya di awal tadi sudah menyampaikan bahwa kita sendiri, hamba Allah sendiri itu yang sering mempersempit pemahamannya tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, "Wa ma min dabbatin", tidak ada yang melata di bumi, fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah. Atas Allah itu bukan kewajiban Allah, tapi atas kemampuan Allah menjamin rezekinya. Tinggal kita melihat seperti yang biasa sering digambarkan oleh ulama-ulama kita, rezeki itu cara pandangnya, cara mikirnya. Bahwa kalau kita merasa hari ini belum cukup, jangan cuma melihat diri sendiri. Lihat kepada orang. Boleh jadi ada yang masih lebih dibawa dari kita misalnya. Ada kan ilustrasi yang bagus ya. Lihatlah ke bawah dalam urusan rezeki, dalam urusan dunia lihat ke bawah, dalam urusan akhirat lihat ke atas. Apa maksudnya? Orang banyak amalnya, kok saya kurang? Kesehatannya sama. Orang banyak tadarusnya, kok saya kurang? Orang banyak khatam Qur'annya di Ramadan, kok saya cuma 1 kali? Itu dalam pandangan agama, amalan agama lihatnya ke atas. Tapi urusan dunia, rezeki, saya punya ini. Ternyata si anu tidak. Yang dibawanya juga dia berkata, saya memang tidak punya, tapi masih sehat. Ini semuanya rezeki. Tapi kepada rezeki yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga dan keluarga kita, justru sebenarnya dari sini lahirnya. Kenapa lahirnya dari sini? Karena orang yang bisa pergi berupaya, berkreatif dalam tugas-tugas kita misalnya masing-masing itu, karena kalau baik husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang optimislah yang bisa makin terbuka rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan yang kita bawa kepada, ini kan menjadi ajaran orang tua. Perbaiki, itu enggak terlalu sederhana, tapi sangat bijak itu ajaran. Lakukan amalan ini sehingga dimudahkan. Misalnya ya, bagian dari ketakwaan itu banyak sholat duha. Andai kata ada penelitian pemirsa sekalian, orang yang bekerja 6 jam sehari, setengah jamnya dia lakukan dengan sholat duha. Sementara ada orang yang kerjanya sehari itu 8 jam, full kerja. Tapi tidak ada doanya, tidak ada sholat duhanya. Seandainya ini bisa dilakukan penelitian, jangan sebulan ya, harus setahun. Karena amalan itu akan terasa manfaatnya, nikmatnya kalau lama. Orang yang setahun sholat duha sambil kerjanya sedikit, dibanding yang 8 jam full, tapi mengandalkan kehebatan tenaganya dan pikirannya, mana yang berkah? Saya tidak bilang banyaknya. Mana yang berkah meliputi kesehatan keluarga, biaya pendidikan keluarga, mana yang banyak?
ditambah keceriaan dalam rumah tangga tentu. Itu bagian dari cara memandang rezeki kita kalau mau dibawa kepada apa istilahnya ya perbandingan real antara kerja real semata dengan yang diseimbangkan dengan agama. Makanya kita salut ya, ada beberapa instansi membangun musola di tempatnya untuk memberikan keleluasaan kepada karyawan, kepada kita ini sebagai staf, kalau misalnya yang ASN, tapi dia berdoa kepada Allah. Terlalu besar manfaatnya ini. Kejujuran lahir, pengabdian lahir, dan cara kerja yang step by step tenang itu, tertib itu akan lahir. Bukankah itu rezeki? Itulah hakikat rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, tentu sangat terbatas membahas kunci pintu rezeki Allah ini, tapi mudah-mudahan dari yang kita sudah buka pagi hari ini ada yang bisa makin kita tambahkan, karena sesungguhnya kita semua sudah mengamalkannya, sehingga rezeki Allah itu makin berkah bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.